Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di kesempatan siang ini kita kembali lagi untuk mengudara di lintasan street sirkuit Mandalika, di mana pada hari ini kabar yang luar biasa sekali, yaitu pengaspalan yang kita tunggu-tunggu tentunya ya. Banyak dipertanyakan sama teman-teman semua bahwa kapan akan dilakukan progres pengaspalan untuk lapisan pertama atau terkoneksiannya di bagian run off yang ada di lintasan sirkuit Mandalika, yaitu terutama di bagian tikungan ke-13 menuju ke-15. Akhirnya hari ini terjawab ya, syukur kita bisa langsung pantau bersama-sama di sini. Dan kita langsung saja untuk melihat situasi progres pengaspalan yang sedang berlangsung. Tadi kita sudah live-kan buat kalian semua untuk melihat dari progres pengaspalan lebih dekat ya, lebih detail tentunya tadi di video live kita. Dan saat ini kita sudah menuju ke tikungan ke-13, di mana di sini bisa kita perhatikan di bagian sebelah kiri memang lagi ada perbaikan sedikit. Begitu juga di sini tikungan ke-13 bisa kita perhatikan bersama-sama ya. Terus dirapikan sedikit karena di sini merupakan area yang akan ditaruh nanti untuk area verge-nya. Ya, ini adalah tikungan ke-13. Jadi pengaspalan pada siang hari ini kita mulai dari sambungan dari tikungan ke-15 maksud kita ya, di sebelah sana menuju ke sini. Jadi berlawan arah jarum jam. Tidak seperti biasa karena memang progres yang kita dahulukan dari yang kecil sana menuju ke sini tentunya ya, untuk mendapatkan elevasi yang sudah ditentukan. Ya, jadi kita langsung saja di sini bisa kita lihat ya, aktivitas para pekerja banyak sekali di sini, ramai sekali aktivitasnya, dan dua alat finisher masih melakukan progres penghamparan lapisan sub base tentunya di sini ya, atau AC base, sorry, bukan sub base, AC base. Ini adalah lapisan pertama. Setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan lapisan kedua yaitu AC binders, dan lapisan ketiga tentunya yaitu lapisan stonematic aspal. Jadi seperti yang kita lihat di sini, untuk pengaspalan sudah didapatkan jauh sekali ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk melihat progres pengaspalan, kita akan melihat di sini batas dari pengaspalan ya, di sini ya. Jadi untuk satu alat finisher bisa muat di bagian sisi sambungan untuk area run up yang kurang lebih dari 3 meter ini ya, menuju ke tikungan ke-16. Nanti akan diaspal oleh alat finisher yang kecil tentunya ya, ukuran mini. Dan kita melihat sedikit ya sebelum kita melanjutkan situasi menuju ke pengaspalan. Kita ini di jalur menuju ke lintasan sirkuit Mandalika atau jalur zona pintu masuk sebelah barat. Nah, ini dia situasinya pada siang hari ini. Segera akan dilakukan progres pengaspalan di sini juga. Kalau kita perhatikan ya, sudah dilakukan penghamparan untuk lapisan agregat, lapisan bawah atau lapisan subbase-nya, maka akan dilanjutkan untuk pengaspalan lanjutan supaya terkoneksi menuju ke outer surface road yang berada di sini ya. Seperti itu. Dan kita kembali lagi untuk melihat situasi yang ada. Seperti yang kita pantau, kita agak terbang lebih rendah sedikit untuk melihat situasi yang ada di area gravel maupun outer surface road yang berada di sini. Sudah terkoneksi semuanya, baik di bagian outer maupun surface road semuanya sudah terkoneksi. Tinggal satu saja di tikungan ke-13 di bagian inner surface sebelah kanan. Kita lagi menunggu untuk progres tersambungnya. Di sana juga lagi dikerjakan untuk progres pengerjaan pada siang ini ya. Kita akan lihat bersama-sama juga. Ya, kita langsung saja untuk melihat situasi dari hasil pengaspalan atau penghamparan tadi yang dilakukan. Ya, ini dia. Masih standby untuk alat berat di sini ya, dilapisi di bagian pembatasnya ini karena ditakutkan nanti kotor ya di bagian lintasan yang sudah dihamparkan ini. Jadi untuk pelapisan tersebut sudah mulai dilakukan ini ya, alat-alat tandem maupun pneumatic tie roller sudah bergerak untuk melakukan pengaspalan atau pemadatan maksud kita di bagian run off yang sudah dilakukan tadi. Ya, jadi sebelum dilakukan pemadatan tadi kita tanyakan kepada para pekerja di sana, diukur dulu ya sebelum dilakukan pemadatan tentunya supaya mendapatkan hasil yang benar-benar mantap. Jadi untuk terlalu panas juga tidak terlalu bagus. Ditunggu beberapa menit, setelah itu didapatkan hasilnya dan dilakukan progres penghamparan atau pemadatan tersebut oleh alat berat seperti tandem maupun pneumatic tie roller. Ya, jadi inilah dia situasinya, luar biasa sekali pada hari ini. Tersambung sudah untuk di area run off yang berada di tikungan ke-13 menuju ke-15 ini, atau tersambung secara keseluruhan tentunya di semua sisi lintasan untuk bagian run off yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika. Di bagian sebelah kanan ini segera ya, sudah kita lihat ini untuk pengerjaan sudah mulai dilakukan pemadatan dan penyiraman.
Kita lanjut sedikit di sini, kita perhatikan untuk perbaikan di bagian sisi kanan ya, tinggal sedikit lagi memang di sini ya, belum diselesaikan. Jadi saat ini dilakukan kembali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal untuk melakukan progres pengaspalan lapisan ketiga tersebut nanti di trackland maupun pengerjaan sambungan dari area run-off yang berada di bagian sisi sebelah kiri yang ada di sini atau area verge menuju ke tikungan ke-15 yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika. Ya, jadi hari ini bisa dibilang juga pengaspalan terpanjang dilakukan di area run-off dari tikungan ke-13 menuju ke-15 yang ada di depan sana. Di sini masih terus dilakukan penumpahan material aspal oleh alat dump truck ya ke alat finisher untuk melanjutkan dari aktivitas pada siang hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini memang kita tidak upload full lintasan eksklusif buat kalian semua, yaitu pengaspalan atau melihat dari hasilnya seperti yang kita lihat di depan ini, maupun pengerjaan di area pedok. Area race control, pemasangan atap sedang berlangsung juga. Begitu juga untuk bagian tiangnya, apa sudah terpasang apa belum. Kita akan sama-sama untuk memantau ke depan untuk melihat situasi yang ada. Jadi seperti yang kita lihat di sini, area rumput sudah terkoneksi tentunya ya, dan akan dilakukan sedikit di sini dilakukan pemerataan di bagian sisi sebelah kiri area rumput atau di bagian sebelah kanan untuk area inner service road ya, akan dilakukan untuk pelebaran kayaknya di sini sedikit di aspal di sisi kiri supaya rata semuanya dan terlihat lebih rapi. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-17 ya, seperti bantuan kita sebelumnya. Di sini sudah mantap sekali dan akan segera terkoneksi juga di bagian sebelah kiri ini untuk area run off menuju ke tikungan bagian sebelah kanan ya, supaya cepat terselesaikan untuk bagian run off semuanya. Kita langsung saja menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Di sini juga akan dilakukan progres untuk pengerjaan lanjutan. Kita lihat ini ya, sudah dilakukan perapian di bagian sisi sebelah kiri untuk tikungan ke-17 yang terkoneksi menuju area rumput tentunya. Segera akan dilakukan juga untuk progres lanjutannya. Ya, sebelum kita melihat ke depan untuk situasi di tiang gantry lampu start, kita lihat dulu untuk aktivitas satu capaian yang ada di gardu PLN seperti yang kita lihat di sini. Ya, di gardu PLN ini para pekerja masih terus melakukan aktivitas pengerjaan. Yang kita lihat di sini ada dua pintu besar, mungkin akan dipakai rolling door nanti, kita belum tahu, atau mungkin akan dipasang seperti yang sudah disiapkan. Kita akan tunggu saja untuk progres terselesainya dan kita akan lihat nanti. Lanjut menuju area race control, luar biasa sekali pada siang hari ini. Untuk perakitan di bagian kerangka terus dilakukan, begitu juga untuk pengerjaan pemolesan di bagian dinding sebelah kiri maupun di bagian pemasangan untuk kusen yang penempatan untuk kaca nantinya. Ya, di sana para pekerja masih melakukan aktivitas untuk penyambungan atau perakitan di bagian kerangka, di mana untuk desainnya ya diubah. Kemarin sudah siap sebenarnya dipasang tapi diubah kembali karena tidak sesuai dari keinginan dari pihak-pihak terkait yang akan menilai sendiri. Ya, jadi sampai saat ini untuk pengerjaan di area race control sudah terlihat jelas untuk hasilnya. Sekarang tinggal dirakit saja untuk bagian kerangka di bagian sisi atas, maka akan dilanjutkan untuk penaruhan di bagian atapnya sendiri. Untuk atapnya kita belum tahu ya modelnya, apakah nanti seperti atap terbentuk dari aluminium seng atau mungkin seperti yang ada di bagian hotel Palman itu sendiri. Kita belum tahu, nanti kita akan sama-sama melihat. Ya, jadi kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di gantry lampu start seperti yang kita lihat di sini. Untuk pemasangannya belum dilakukan pengangkatan di bagian kerangka satu ya, seperti yang kita lihat di sini cuma satu saja dari kemarin. Sampai saat ini masih seperti ini. Memang pekerjaan di sini benar-benar harus teliti ya, dan pembautan juga masih terus dicek untuk kesesuaian di sini supaya mendapatkan hasil yang maksimal, karena memang di sini sangat teliti sekali untuk pemasangannya supaya nanti tidak berat sebelah ya tentunya. Jadi untuk ukuran ini memang terlihat besar sekali ya, sama seperti tiangnya, tapi perlu diketahui buat teman-teman semua karena ini bentuk besi yang ada bolong di tengah ya. Jadi istilahnya tidak terlalu berat. Ini dipasang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sudah diuji tentunya, sudah lulus uji. Jadi tenang saja buat
teman-teman semuanya sudah aman kok ya. Jadi siap untuk dilakukan pemasangan lanjutan yang ada di bagian kerangka yang di bawah ini untuk terpasang semuanya di bagian gantry lampu start yang ada di trek lurus ini. Lanjut lagi untuk melihat situasi di area pedok di kaplingan pertama 2, 3 sampai ke 4 masih terus berlangsung sampai siang ini pembuatan di bagian jalur maupun di bagian drainase yang ada di sini supaya terkoneksi semuanya untuk terhindar dari banjir nantinya apabila hujan deras turun. Ya, untuk area pedok di kaplingan pertama 2, 3 sudah didapatkan untuk hasilnya sejauh ini. Pengecoran di lantai dasar sudah akan terkoneksi menuju ke tunnel pertama yang ada di depan sana. Setelah itu dilanjutkan kembali untuk pengecoran lapisan keduanya supaya kuat nanti. Seperti yang kita ketahui di sini nanti akan digunakan sebagai penempatan untuk parkir kru para pembalap maupun fasilitas lain untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP yang akan diadakan tersebut. Seperti yang kita lihat di sini juga untuk pengerjaan di bagian drainase di bagian sisi kaplingan ya, baik dari kaplingan pertama, 2 dan 3. Terus dikerjakan ya pengerjaan dicor di lantai dasar dulu untuk bagian drainase dan ditaruh box yang sudah disiapkan itu ya bentuk box culvert tentunya supaya cepat nanti untuk terpasang di bagian drainase yang ada di bagian area pedok untuk menghindari dari kebanjiran. Nanti apabila ya hujan deras, karena seperti yang kita ketahui Indonesia apabila musim hujan datang maka tidak berhenti ya siang malam, jadi disiapkan untuk bagian drainase supaya aman terkendali semuanya. Dan kita perhatikan di bagian tunnel pertama di sini untuk pengerjaannya memang sudah didapatkan, sudah sempurna kalau kita lihat dari sini. Tinggal pemolesan saja di bagian penempatan untuk bak kontrol di sana atau jalur air yang masih merembet sedikit. Jadi sudah disiapkan di bagian kedua sisi sayap tersebut untuk air yang ada nanti apabila hujan akan bertumpu ke satu titik dan akan disedot secara otomatis oleh mesin yang ada di bagian sisi sebelah kiri untuk tunnel tersebut. Ya, mungkin sampai di sini saja kita akan bersama-sama untuk melihat situasi pada kesempatan siang hari ini. Memang kita tidak upload full lintasan. Nanti sore kita akan upload bersama-sama untuk melihat keseluruhan dari trek lintasan yang ada. Seperti tikungan pertama sudah dilakukan progres pengaspalan kemarin. Mantap sekali ya. Dan di keseluruhan lintasan memang sudah terlihat tersambung di sini dan saat ini memang yang kita tunggu-tunggu yaitu pengaspalan di bagian run off yang tikungan ke-13 menuju ke-15 kemarin yang banyak dikomentir teman-teman semua. Sekarang sudah tersambung. Jadi luar biasa. Ya, mungkin kita akan menutupi perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Biasalah, bisa dikoreksi nanti, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, dan sampai di sini saja. Salam sejahtera dari saya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua. Untuk itu, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.